Baik, selamat bertemu kembali dengan saya pada mata kuliah lanjutan untuk mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan data klimatologi dan meteorologi. Baik, saya akan buka dulu PowerPoint-nya. Baik, ini saya sajikan PowerPoint mata kuliah kita pada pertemuan kali ini dengan judul Data Meteorologi dan Klimatologi. File PowerPoint ini nanti bisa diakses melalui Sigda, jadi kalian bisa mendownloadnya. Baik, adapun outline yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan bicara tentang kebijakan atau peraturan terkait data meteorologi dan klimatologi di Indonesia, jenis-jenis data klimatologi yang umumnya dibutuhkan, kemudian ada standar mutu data meteorologi dan klimatologi, beberapa institusi yang menyediakan data meteorologi dan klimatologi wilayah Indonesia, kemudian laman yang umum digunakan atau website yang umum digunakan untuk mengakses data terkait meteorologi dan klimatologi, serta bagaimana cara akses data secara gratis. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang kebijakan peraturan terkait data meteorologi dan klimatologi di Indonesia. Di sini saya menyajikan ada 4 peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan meteorologi dan klimatologi. Walaupun sebenarnya tidak hanya 4 ini, kalian bisa menemukan banyak aturan-aturan yang lebih teknis yang nanti bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi terkait data meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, saya menyajikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 terkait penyelenggaraan, pengamatan, dan pengelolaan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang ketiga, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Dan yang keempat yang saya sajikan, ini lebih ke teknis kerjasamanya, ada surat keputusan bersama Kementerian Pariwisata dengan Badan Meteorologi Klimatologi tahun 2016 tentang pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di bidang kepariwisataan. Jadi, kalian nanti akan bisa mencari apa saja kebijakan-kebijakan terkait penggunaan atau pemanfaatan data meteorologi klimatologi pada bidang lain. Misalnya perhubungan, bisa saja tata ruang, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya ingin menyajikan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019, dikatakan bahwa definisi data terkait dengan data meteorologi dan klimatologi adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh dari stasiun pengamatan. Nah, adapun jenis-jenis data yang disajikan terkait dengan meteorologi dan klimatologi, dalam hal ini institusi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengelola data meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, disampaikan bahwa data-data yang berkaitan dengan meteorologi, di sana ada SINOP ME48, yaitu data pengamatan udara permukaan pada satuan jam atau per jam, di mana data ini belum melalui proses penyandian. Nah, adapun data-data tersebut yang tersaji pada SINOP ME48 adalah data angin, jarak pandang, cuaca, tekanan udara, suhu udara, endapan, perawanan, lapisan awan, penyinaran matahari, dan kondisi tanah. Nah, selanjutnya ada data SINOP ME45. SINOP ME45 itu merupakan data SINOP ME48 yang sudah dibentuk dalam
bentuk sandi. Dan data-data yang dicatat itu sama persis dengan data-data SINOP ME48. Nah, selanjutnya ada juga data intensitas curah hujan, di mana data curah hujan ini ditetapkan per satuan waktu. Bisa dalam satuan jam, bisa satuan hari, bulan, dan tahunan. Nah, selanjutnya ada data dalam bentuk AWS, ARG, dan AAWS. Nah, data-data ini merupakan data-data cuaca, curah hujan, dan agroklimat yang diambil secara otomatis. Nah, data berikutnya yaitu ada data PIBAL radiosonde. PIBAL atau data radiosonde adalah data udara yang berada di atas 1000 feet yang meliputi arah dan kecepatan angin, temperatur dan tekanan udara. Data ini sangat dibutuhkan untuk bidang perhubungan, di mana lintasan pesawat terbang itu membutuhkan data-data ini. Kemudian ada data satelit. Data satelit yang diperoleh atau dikelola oleh BMKG itu adalah data satelit cuaca Himawari. Kemudian ada data radar. Data radar ini merupakan hasil dari pengamatan cuaca dari pengukuran radar. Biasanya, radar ini ditempatkan pada titik-titik yang strategis, salah satunya adalah bandar udara. Baik, untuk data klimatologi yang disediakan oleh BMKG, diantaranya ada pos hujan kerjasama, di mana data pos hujan kerjasama ini menyajikan data curah hujan per hari dari penakaran hujan tipe observasi, di mana data yang dikumpulkan itu setiap dasarian atau 10 hari. Kemudian ada juga data penguapan, yaitu penguapan harian dari panci penguapan yang dihitung dalam satuan milimeter. Ada data iklim atau iklim harian, yaitu data berisi suhu dan kelembapan yang diukur pada pukul 7, 13, dan 18. Kemudian suhu kelembapan rata-rata, kemudian tekanan udara pada pukul 7 pagi, curah hujan, kondisi cuaca, arah angin, kecepatan angin rata-rata, arah dan kecepatan angin maksimum. Kemudian ada data kualitas udara, diantaranya yang berisi konsentrasi partikulat pada periode waktu tertentu. Nah, ada pula data AGM dan fenologi, yaitu data pengamatan iklim pertanian meliputi suhu, kelembapan, arah, kecepatan angin untuk beberapa level tingkatan dengan ketinggian dengan maksimal ketinggian 10 meter. Ada juga data temperatur tanah, penguapan melalui evaporasi, dan data-data lainnya. Dan yang terakhir ada data radiasi matahari. Radiasi matahari di sini adalah data intensitas radiasi matahari yang diukur pada satuan joule per centimeter bucur sangkar. Nah, yang ketiga ada data geofisika. Karena BMKG tidak hanya mengelola data meteorologi dan klimatologi, maka data-data geofisika itu juga disajikan oleh BMKG. Walaupun data ini sebenarnya tidak berhubungan pada mata kuliah meteorologi dan klimatologi, namun perlu disajikan bahwa data-data geofisika seperti petir, magnet, percepatan tanah, dan gempa itu juga disajikan oleh BMKG. Baik, untuk standar mutu data meteorologi dan klimatologi yang ditetapkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorology Organization itu mensyaratkan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, diberlakukannya pengamatan yang berkualitas sesuai dengan tugas pengamatan cuaca. Yang kedua, ada pengelolaan data yang cakap sesuai dengan tugas pekerjaannya. Yang ketiga, alat ukur yang peka dan teliti yang selalu dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Yang keempat, penempatan atau pemasangan alat pada tempat yang memenuhi aturan pemasangannya. Kelima, ada tata cara atau prosedur pengamatan yang benar. Dan yang terakhir adalah penggunaan sarana dan fasilitas penyimpanan data yang memungkinkan data tidak berubah dan aman. Nah, data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang baik secara definisi adalah data yang mempunyai kebenaran dan kewajaran yang tinggi. Apa yang dikatakan kebenaran? Kebenaran dalam konteks data BMKG adalah data yang melakukan gross error checking, yaitu keyakinan akan benarnya data yang bersangkutan. Dalam meteorologi dan klimatologi, untuk menilai kebenaran data diperlukan
keterangan yang lebih lanjut, diantaranya kebenaran tempat, yaitu stasiunnya di mana, nomor stasiunnya, kategori stasiun, posisi stasiun, ketinggian stasiun, dan daerah administrasi stasiun. Yang kedua, ada kebenaran waktu pengamatan yang menyajikan terkait dengan tahun, bulan, tanggal, jam. Dan untuk menyatakan kepastian antara lain kapan pengamatan mulai dilakukan dan kapan berakhirnya. Dan yang ketiga adalah kebenaran kategori, di mana data tersebut terkait dengan jenis format datanya. Nah, dari aspek kewajaran, apa yang dimaksud dengan aspek kewajaran? Yaitu nilai yang mungkin dapat dicapai menurut kebiasaan atau menurut logikanya. Sehingga ketika kalian melihat data klimatologi, meteorologi, dan klimatologi, maka kalian juga harus bisa mempersepsikan apakah data tersebut wajar atau tidak. Karena kemungkinan pada saat pencatatan atau perekaman bisa saja alat yang kita gunakan atau operator yang mencatat itu mengalami kesalahan. Baik, ini adalah beberapa institusi yang menyediakan data meteorologi dan klimatologi di wilayah Indonesia. Di antaranya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, itu yang di Indonesia, dan juga ada National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Amerika terkait dengan data-data atmosferik dan oceanik. Nah, kedua penyedia data tersebut itu menyediakan data-data yang free, walaupun mungkin ada beberapa bentuk data itu yang dibatasi untuk bisa langsung diakses. Nah, kalau untuk BMKG, itu kalian bisa mengunjungi website http://dataonline.bmkg.go.id. Sedangkan untuk NOAA sendiri, kalian bisa mengunjungi www.ncda.ncdc.noaa.gov/cdo/data produk. Baik, kalau kalian sudah mengetahui ini, maka kalian harus dapat mengakses data dari kedua website ini. Nah, untuk selanjutnya, kita akan masuk ke teknis bagaimana cara memperoleh data dari kedua website ini. Baik, kita mulai untuk mencoba mengakses data dari kedua website ini. Ya, kita tinggal masuk ke websitenya. Nah, di sini pertama sekali kalian akan ketika Anda membuka websitenya Data Online BMKG, kita akan disajikan dengan portal untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, artinya setiap orang yang akan mengakses data dari BMKG itu diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, apabila kalian belum melakukan registrasi, maka kalian tidak bisa untuk mengakses data tersebut. Nah, di sini kalian juga disajikan dengan sebuah informasi tentang alur pengunjung portal data online. Jadi sudah sangat cukup tersaji informasinya, sehingga kalian bisa untuk mengakses data ini secara detail. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan datanya, bagaimana ketersediaan datanya, bagaimana penggunaan registrasinya, sampai nanti kalian mendownload datanya. Nah, di dalam menu ini sebelum kalian registrasi, kalian juga bisa mengecek ketersediaan data. Jadi data-data apa saja yang tersedia, dan juga disajikan juga data apa saja yang disajikan di sini. Nah, coba kita klik ke ketersediaan data dahulu. Baik, di ketersediaan data ini kalian disajikan dengan satu halaman terkait penentuan jenis stasiun. Nah, ada dua tampilan, di mana pertama kalian akan disajikan dengan peta terkait dengan sebaran titik-titik stasiun di seluruh Indonesia. Kemudian kalian juga bisa memilih peta di sini pada jenis stasiun. Nah,
Di sini pilihan untuk jenis stasiun hanya pilihan UPT. Jadi hanya UPT yang tersaji, sehingga data dari UPT lah yang bisa diakses atau diperoleh. Nah, UPT ini adalah singkatan dari unit pelayanan terpadu. Jadi jumlah UPT mungkin tidak sebanyak dari jumlah stasiun-stasiun pengukuran, baik dalam bentuk pos maupun dalam bentuk stasiun yang lebih besar. Kemudian kalian juga bisa disajikan memilih informasi apa yang akan kita cari. Nah, di sini ada data arah angin dan kecepatan maksimum, kemudian curah hujan, kecepatan maksimum, dan lain sebagainya. Saya contohkan, saya ingin mengakses data curah hujan. Kemudian, saya ingin melihat di provinsi mana. Saya misalnya memilih di provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan perbesaran terhadap peta yang tersaji di sini. Kemudian kita juga bisa menentukan kabupaten kota yang memiliki datanya. Nah, di sini karena kita memilih Sumatera Utara, maka yang tersaji hanya kabupaten kota yang memiliki UPT. Jadi misalnya Deli Serdang, Nias, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Medan. Saya akan memilih Kota Medan. Misalnya. Lalu kita akan memilih, kita tunggu sejenak. Jadi setelah kita memilih Kota Medan, kita bisa memilih, ada dua di sini UPT yang disajikan. Pertama, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1, dan juga Stasiun Meteorologi Maritim Belawan. Saya pilih misalnya saya akan mengakses data di Balai Besar. Saya proses. Nah, baik. Di sini kita akan dihadapkan dengan informasi stasiun. Misalnya contoh nomor stasiunnya, lokasinya di mana, masuk ke dalam UPT region berapa, di provinsi mana, dan lain sebagainya. Ini merupakan data-data yang standar informasi stasiun yang nantinya ketika kita download, kita akan memperoleh data-data ini juga. Kemudian ini ketersediaan datanya. Jadi kalau kita ingin melihat data curah hujan yang kita butuhkan, ketersediaan datanya setiap tahun dari mulai tahun 2007 bulan Juli hingga tahun 2020 itu tersaji. Dengan di sini kalau kalian lihat ada yang 100%, ada yang 58% gitu ya, 17% dan lain sebagainya. Ini artinya data-data tersebut itu ada yang tidak lengkap. Bahkan mungkin di 2013 kesediaannya di bulan Februari dan langsung ke bulan April. Nah, terjadi gangguan. Nah, ini menunjukkan bahwa variasi kelengkapan datanya itu sangat variatif. Nah, baik. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk tabel, kalian bisa mengakses. Saya misalnya ingin melihat tahun 2020 setiap bulannya. Nah, ini bisa disajikan di sini. Nah, dan ada keterangan tersedia, tidak tersedia, dan tidak dilakukan pengukuran. Jadi, ketersediaan data itu bisa kita lihat sebelum kita melakukan login. Nah, silakan nanti kalian mencoba untuk data-data di stasiun UPT yang lain. Baik, saya kembali ke awal. Nah, tadi persyaratan ketika kita ingin mengakses adalah kita harus melakukan registrasi. Maka kita mengklik tombol registrasi. Nah, di sini ketika kalian melakukan registrasi, maka ada data-data yang perlu kalian masukkan. Pertama yaitu email. Saya contohkan, saya memasukkan email saya yang di Yahoo. Ingat, email ini pastikan email yang aktif agar ketika notifikasi masuk untuk aktivasi, maka kalian bisa mengaksesnya di email kalian. Contohkan, saya masukkan data saya.
Ini nama lengkap, silakan dimasukkan nama lengkap. Nah, untuk kolom-kolom yang bertanda bintang merah seperti ini, itu artinya wajib diisi. Kerjaan, misalnya kalian mahasiswa, dan instansi, misalnya kita di Universitas Negeri Medan. Nah, kita juga akan diminta untuk menyampaikan tujuan penggunaan data kita. Apakah untuk melakukan operasional pengembangan produk, apakah layanan meteorologi, atau melakukan penelitian. Ini kita pilih yang penelitian. Nah, ada ketetapan seperti ini. Nah, akun nanti yang siap kalian, jika kalian telah berhasil sukses registrasi, maka akun kalian ini akan aktif selama 1 tahun. Artinya, apabila kalian nantinya sudah lebih dari 1 tahun menggunakan akun ini, maka kalian diminta untuk meregistrasi ulang. Ini ada yang harus kita checklist. Sebelum kita kita masukkan kode yang tertera T9UZ Keep. Oke. Kalau sudah selesai, saya klik daftar. Baik. Saya sudah berhasil melakukan registrasi. Nah, dan kita diminta untuk melakukan aktivasi akun. Nah, ketika kita diminta untuk melakukan aktivasi akun, maka kita harus membuka halaman email kita, karena akan diberikan sebuah link untuk aktivasi. Saya coba untuk buka email saya yang yahoo.com. Nah, di sini saya akan dikirimkan sebuah notifikasi terkait ini, data online. Ya, ini ada notifikasi data online. Nah, kita disuruh untuk mengklik link verifikasi ini. Nah, setelah kita klik link tersebut, maka akun kita sudah aktif. Mulai saat ini, kita sudah bisa untuk masuk ke akun kita. Baik, saya masukkan akun saya. Kata sandi, jangan sampai salah. Lalu masukkan baik. Saya sudah masuk ke dalam akun saya. Nah, di sini ada keterangan 365 hari, artinya ini hari pertama saya menggunakannya, dan saya masih memiliki 365 hari ke depan untuk menggunakan akun ini untuk mengunduh data-data yang ada di dalam ini. Nah, di sini juga disajikan informasi terkait dengan riwayat pengunduhan data. Jadi, kalau kalian sudah pernah melakukan pengunduhan data, maka di sini akan disajikan oleh aplikasi ini. Jadi, aplikasi ini cukup informatif, cukup bisa menyajikan kebutuhan-kebutuhan kita, dan bisa men-tracking apa saja. Nah, di sini ada beberapa modul, ya, beberapa konten yang disediakan. Pertama, ketersediaan data. Nah, ini tadi kalau kita ingin mencari. Jadi, ketersediaan data ini tidak hanya bisa diakses ketika kita registrasi, tapi sebelum kita registrasi pun juga bisa. Kemudian ada data iklim. Ini data harian dan data ekstrim. Jadi kalau kita ingin melihat data iklim, kita bisa mengaksesnya di sini. Kemudian ada data gempa bumi. Itu juga merupakan data yang disajikan. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita mencoba untuk mengakses data harian. Saya klik data harian. Nah, ketika saya klik data harian, maka kita sebenarnya sedang disajikan seperti pencarian data yang di awal tadi. Nah, ini saya tampilkan sedikit untuk wilayah Sumatera Utara, ya. Ada beberapa data yang bisa kita akses. Nah, ini sebaran titik-titiknya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini, ya kan?
UPT yang kita pilih. Nah, kita coba untuk mencari data ya, untuk mengunduh data. Saya pilih UPT. Nah, kemudian saya diminta untuk menetapkan apa saja data yang saya butuhkan. Nah, di sini saya mencoba untuk mengakses seluruh data yang tersaji, seluruh jenis data, baik kelembapan, lamanya penyinaran matahari, dan semuanya. Saya pilih semua, lalu saya pilih Provinsi Sumatera Utara, dan ini kebetulan yang dipilih adalah Padang Lawas. Saya ganti ke misalnya Samosir. Kebetulan Samosir tidak ada akses data, jadi kita pilih yang ada, Bolga. Bolga juga tidak ada, mungkin kita pilih Kota Medannya. Kota Medan ada dua. Jadi kalian bisa menggantinya, dan apabila dia tidak terlihat, berarti dengan kata lain data tersebut tidak ada ya. Kota Padang Sidempuan itu tidak ada, Pematang Siantar juga tidak ada stasiun UPT di sana. Kita mungkin coba ke Simalungun. Simalungun juga tidak ada. Mungkin Serdang Udage tidak ada. Kabupaten Nias. Nah, Kabupaten Nias ada dua ya. Ini ada dua UPT. Pertama Stasiun Binaka dan Stasiun Geofisika Gunung Sitoli. Nah, saya contohkan, saya ingin mendownload data dari stasiun meteorologi Binaka yang ada di bandar udaranya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan rentang waktu. Nah, data yang akan kita peroleh adalah data harian tadi ya. Data harian. Kalau kita buka tadi, data harian. Sehingga data-data ini akan disajikan kepada kita secara per hari, ya, per tanggal. Maka saya membutuhkan misalnya 10 tahun. Misalnya dari 1 tahun ya. 1 tahun saja. Supaya kita ini. Saya ambil di 2018 Januari sampai ke 2018 Februari ya. Ternyata datanya hanya bisa diakses per satu bulan. Jadi ada keterbatasan ya. Kalau dulu memang ini bisa didata sama, tapi saat ini datanya itu hanya bisa diakses per 1 bulan. Jadi kalau kalian membutuhkan data yang banyak, maka kalian harus mengulangi 1 bulan. Ini saya ambil misalnya, kita ganti saja ke 2020 ya, data yang terakhir. Data 2020 bulan Oktober sudah penuh, tanggal 1 Oktober sampai tanggal 1 November. Ya, 1 November. Jadi tanggal 1 bulan 10 sampai 1 bulan 11. Saya proses. Baik, ini sudah tersaji datanya. Ya. Dan untuk mengakses data nantinya, baik berbentuk Excel ataupun PDF, maka kita harus memasukkan beberapa informasi. Nah, keterkaitan. Jadi ini ada seperti bintang-bintang, bagaimana keterkaitan dengan pekerjaan kita. Misalnya ini, saya klik bintang 5. Nah, mungkin ini. Dan kita harus mengisi kritik dan saran. Ya, misalnya mungkin, sebaiknya data yang dapat diunduh dapat beberapa bulan. Hanya 1 bulan saja. Nah, ini misalnya salah satu kritik dan saran. Saya kirim. Nah, terima kasih sudah melakukan pengiriman. Nah, ketika kita sudah melakukan pengiriman, maka data ini sudah aktif. Kita boleh mengisi dalam Excel maupun PDF. Kalau data ini kita olah, saya lebih memastikan kalian untuk mendownload dalam bentuk Excel.
buat ini data curah hujan, saya simpan. Ini saya edit sekali lagi, misalnya Binaka. Oktober ya, Oktober 2020. Baik, datanya sudah saya unduh, saya buka. Nah, data yang kita peroleh nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini data 1 bulan terkait dengan, nah ini ada kode ya, kode TN, TX, TAVG. Nah ini sama dengan data yang tadi kita minta. Jadi kalian bisa mengisinya di sini. Ini misalnya terkait dengan TN, itu adalah arah angin. Kemudian TX, ini ada FF average ini adalah kecepatan angin rata-rata. Kalau curah hujan sendiri itu dengan kode RR. Baik, kalian sudah bisa atau berhasil download 1 bulan data. Jadi pada pertemuan kali ini kalian diminta untuk mendownload atau mengunduh untuk 1 tahun data. Jadi saya minta kalian untuk mendownload rentang waktu dari Januari sampai ke Desember setiap tahunnya. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Nah, tentunya kalian nanti akan melakukan pengulangan setiap data yang kalian download. Jadi kalau misalnya saya tadi sudah memilih 1 bulan data, seperti ini ada seluruh variabel yang saya seleksi. Saya pilih yang Sumatera Utara, lalu Kabupaten Nias. Nah, ini saya misalnya ingin mengunduh, mungkin karena rentang waktu yang sudah genap 1 tahun itu 2019 ya, saya pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nih, saya proses. Nah, saya nanti mendownload, tentu dengan harus mengisi form ini ya. Saya bilang oke saja, saya kirim, maka kita bisa mendownload 1 bulan. Oke, ini data curah hujan iklimnya. Ini mungkin Binaka untuk bulan Januari 2019. Nah, kalian bisa mengulangi untuk data selanjutnya, digeser ke data bulan Februari dari tanggal 1 sampai Februari tanggal 28. Kita proses, kita isi, saya kirim lagi. Nah, kita sudah bisa download untuk data bulan Februarinya. Nah, selamat mencoba untuk 12 bulan, jadi 1 tahun. Untuk lokasinya sendiri, kalian silakan menggunakan lokasi apa saja yang memang dia tersedia, baik di Sumatera Utara maupun di provinsi lain. Jadi saya harap masing-masing dari kita itu bisa mencari data dengan rentang waktu tahun juga boleh. Kalau kalian misalnya mau menggunakan tahun yang lebih lama, misalnya tahun 2010 atau tahun 2000, silahkan. Yang penting data itu kalian peroleh pada perekaman 1 tahun. Karena kita akan menggunakan data 1 tahun itu untuk analisis selanjutnya, ya, tipe iklim yang kita buat. Mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya harap pada pertemuan berikutnya kita sudah memiliki 10 data tersebut. Dan nanti
saya akan menyiapkan di Sibda kalian untuk mengunduh atau mengupload hasil downloadan kalian pada masing-masing data yang sudah kalian peroleh, data tahun tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian silahkan nanti bisa menambahkan atau bertanya pada kolom chat di YouTube ini, atau mungkin kalian bisa menyampaikan pada grup kita. Terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.